Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pada sesi kali ini, salah satu materi penting yang harus dikuasai dan dipahami oleh seluruh komponen akreditasi, termasuk asesor, pengurus badan akreditasi nasional, dan pihak sekolah madrasah adalah terkait dengan kode etik. Nah, ada 3 pokok penting yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu apa yang dimaksud dengan norma, kode etik, dan sanksi. Norma adalah bentuk peraturan yang berisi tentang perintah dan larangan. Jadi kode etik itu lebih spesifik dari norma karena dia core value, merupakan sistem nilai yang diatur dan itu biasanya dalam bentuk tertulis. Itu sudah dinyatakan dengan jelas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Jadi tetap terkait dengan perintah dan larangan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah sanksi, merupakan risiko dari terjadinya pelanggaran terhadap norma dan kode etik itu. Yang pertama adalah harus menjaga kejujuran, harus mandiri, profesional, keadilan, kesejajaran, keterbukaan, bertanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan. Mari kita lihat masing-masing komponennya. Kejujuran, sekolah madrasah harus jujur, termasuk juga asesor dan badan akreditasi nasional. Sekolah madrasah jujur dalam menyampaikan data dan informasi. Dan misalnya unggahan dokumen pengisian level kinerja itu harus sesuai betul-betul dengan kondisi sekolah. Demikian pula asesor juga harus jujur dalam melakukan visitasi di sekolah madrasah, baik dalam melakukan pengamatan, wawancara, memvalidasi data, menganalisis data, menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian badan akreditasi pengurus provinsi jujur dalam melaksanakan atau melakukan audit dokumen, melakukan analisis data, memutuskan kelayakan. Aspek berikutnya adalah mandiri. Sekolah madrasah tidak bergantung pada bantuan atau tekanan pihak lain atau terpengaruh oleh karena adanya pertentangan kepentingan. Jadi betul-betul dibutuhkan kemandirian madrasah dalam mempersiapkan diri mengikuti akreditasi. Kemudian asesor juga demikian pula dengan pengurus badan akreditasi nasional provinsi. Profesionalisme. Jadi sekolah madrasah untuk menjamin profesionalisme, kunci pokoknya adalah menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan prosedur atau SOP-nya. Berikutnya, norma pelaksanaan akreditasi adalah keadilan. Jadi asesor harus memperlakukan sekolah madrasah tidak memandang status. Jadi apakah dia negeri, apakah dia swasta, apakah dia di kota atau di desa, itu tidak boleh. Jadi tidak bersikap diskriminatif. Kesejajaran, jadi semua pihak dalam proses akreditasi berada pada posisi sejajar. Jadi tidak ada lebih dan kurang. Terbukaan, secara terbuka sekolah madrasah harus menyampaikan data dan informasi. Jadi harus seobjektif mungkin, transparan. Demikian pula badan akreditasi sekolah madrasah provinsi, baik dalam penugasan asesor, kemudian menyampaikan norma, kriteria, standar, prosedur, dan seluruh fungsi-fungsi badan akreditasi nasional itu harus disampaikan secara terbuka. Kemudian menjaga kerahasiaan. Jadi badan akreditasi provinsi bersama dengan asesor harus menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan akreditasi yang memang belum harus dipublikasikan. Berikutnya adalah bertanggung jawab. Sekolah madrasah menyampaikan data dan informasi secara bertanggung jawab dan asesor dalam hal ini memberikan hasil penilaian itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi bagi pelanggar. Jadi dari keseluruhan tersebut ada sanksi. Ini gradasinya ada 3, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan diberikan surat peringatan, kemudian pelanggaran sedang berdasarkan data dan informasi. Kalau asesor itu tidak diberi penugasan minimal 1 tahun oleh Ban SM atau penundaan kesempatan mengikuti pelatihan asesor yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah tingkat provinsi. Sementara pelanggaran berat dinonaktifkan sebagai asesor Ban SM melalui surat keputusan dari Ketua Ban.
Berikutnya, Bapak Ibu, sekolah madrasah yang melakukan pelanggaran itu nanti akan ditentukan sanksinya oleh Ban SM berdasarkan laporan data informasi dan hasil kajian. Sanksi terberat yang paling berat adalah sekolah yang bersangkutan tidak terakreditasi. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.